Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Dan di sini saya ingin mempresentasikan suatu kerjaan atau tugas untuk mata kuliah PKN. Yang pertama itu mengenai perlunya konstitusi dalam kehidupan bangsa atau negara Indonesia. Sebelum kita lanjut mendalami materi tersebut, perkenalkan, nama saya Mas Dinda Prasetya Setiawan, NIM 1953178, kelas atau semester 2 C, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Yang pertama mengenai tentang apa konstitusi itu. Apa sih konstitusi itu? Pasti kalau orang yang belum tahu itu pasti bertanya-tanya apa sih konstitusi itu. Nah, kita bahas di sini. Konstitusi itu seperti perangkat atau aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Bisa disebut juga dengan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Lanjut, fungsi konstitusi. Nah, itu ada 3 atau yang pertama sebagai landasan konstitusionalisme, yaitu landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas itu meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan, perundang-undangan atau lainnya, dan konvensi. Nah, sedangkan konstitusi dalam arti sempit itu berupa undang-undang dasar. Yang kedua itu untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi itu pemerintah itu punya batasan, tidak sewenang-wenang, ingin itu ya, nanti ada batasnya, Next, nah itu ini yang ketiga, itu alasan mengapa diperlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Itu konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena jika dalam sebuah negara tidak ada konstitusi, maka akan ada banyak orang yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Nah, jadi setiap negara memiliki konstitusinya sendiri-sendiri demi menciptakan kedamaian, kenyamanan, ketentraman, dan yang lainnya. Yang keempat ini membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Ya, kita flashback yang dahulu, sejarah dahulu, perjalanan sejarah Indonesia itu. Perjalanan sejarah Indonesia itu merdeka ternyata sudah terjadi banyak dinamika
ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Mengapa demikian? Sejak awal Bapak Soekarno telah mengatakan bahwa UUD 1945 itu merupakan UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada era yang akan datang. Dan situ ada beberapa dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia. Antara ini konstitusi UUD NRI tahun 1945 itu pada masa kemerdekaan. Itu masa berlakunya itu 18 Agustus 1945 sampai dengan 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah rakyat Indonesia proklamasi atau yang disingkat RI proklamasi. Yang kedua, konstitusi tahun 1949 itu masa berlakunya itu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga itu konstitusi UUDS 1950. Dan itu masanya juga berlakunya itu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, konstitusi UUD NRI 1945 yaitu di masa Orde Lama. Itu masa berlakunya itu 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang kelima itu konstitusi UUD NRI 1945 itu pada masa Orde Baru, yaitu pada masa berlakunya 1966 sampai dengan 1998. Pada pertengahan tahun itu tahun 1997 itu negara kita itu dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Akibatnya dari krisisnya tersebut harga-harga mulai tinggi sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing itu terutama mata uang dolar Amerika Serikat merosot. Dan di situ cara menyikapinya itu dengan kondisi seperti menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan semakin bertambah parah. Jadi pada saat krisis ekonomi itu sangat-sangat parah, tidak kunjung membaik, tetapi terus bertambah parah seperti itu. Dan disitulah mulailah terjadinya unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di Jakarta dan daerah-daerah lain, yaitu para mahasiswa, itu perangkat-perangkat seperti itu, rakyat seperti itu, dan terutama mahasiswa itu. Sampai pemerintah tidak mampu mengendalikan keadaan. Namun pada tanggal 21 Mei 1999 Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Ini kenapa sih Pak Soeharto berhenti dari jabatannya? Itu tadi itu kalau menurut saya itu kayak sistem politik lah. Jadi kayak melengsarkan
yang lain gitu, yang rakyatnya itu sulit dikendalikan gitu. Kemungkinan sih gitu. Nah, disitulah mulainya Presiden Soeharto berhenti dan menjadi awal di era reformasi di tanah air. Nah, ada beberapa tuntutan reformasi itu antara lain yang pertama itu mengamandemen UUD NRI tahun 1945. Yang kedua itu menghapuskan doktrin di fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu menegakkan supremasi hukum atau penghormatan hak asasi manusia atau yang disingkat HAM, serta pemberantasan korupsi dan nepotisme atau yang disebut KKN. Yang ketiga itu yang keempat melakukan desterilisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima itu mewujudkan kebebasan pers. Yang kelima mewujudkan kehidupan demokrasi. Dan itu setelah itu dalam perkembangannya tuntutan perubahan UUD NRI tahun 1945 itu menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999 itu sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam pasal 37 UUD tahun 1945, yaitu melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Yaitu apa? Yang pertama itu perubahan pada sidang umum MPR itu pada tahun 1945, dan yang kedua itu perubahan pada sidang tahun MPR 2000. Yang ketiga pertemuan ketiga itu pada sidang tahun MPR 2001, dan yang terakhir itu pertemuan keempat pada sidang tahun MPR itu tahun 2002. Dan sampai sekarang ya itulah. Ya itu tadi presentasi dari saya. Bila ada salah atau kata-kata kurang enak di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga memberikan sedikit ilmu lah. Ya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.